kan? Nah, kan ini kan lagi jalan ya. Dua arah jadi satu arah. Jadi menyerong gitu. Ya, simpangan. Simpang. Yang jadi dari tepi. Jadi satu arah. Dari satu arah. Dari dua arah jadi satu. Kondisi saat itu bagaimana? Panaskah atau bagaimana? Maksudnya mencekam apa enggak? Kondisi saat itu? Saya tidak berterbitam sih pada saat turun itu. Setelah produknya saya baru takut. Kenapa? Setelah ada yang bilang TNI AL atau Serebak, baru saya merasa takut. Itu mulai Ya, gitu ya, betul. Itu Biasa saja. pada saat di Polsek Cinangka, Pak. Di Cinangka. Nah, itu kan dari pihak kepolisian menolak pendampingan untuk menekan, didampingi karena laporannya kan orang bersenjata, Pak. Orang membawa senjata. Misalkan menekan dengan teman-teman saudara atau teman-teman army menekan ke kepolisian, tolonglah tolong dampingi. Ya. Jadi ayah saya ketika petugas yang piket pada malam itu mengira kami ini dari leasing, ayah saya langsung membantah kalau kita ini dari rental mobil, pemilik mobilnya langsung, dan kami membawa surat kepemilikan mobil. Dan abang saya sudah menceritakan bahwa yang membawa mobil kami ini memiliki senjata api. Namun pada pihak yang petugas Panama itu malah menyarankan kami untuk mengambil mobil kami sendiri. Barulah setelah selesai kami bawa mobil kami dibawa ke Polsek Cinangka untuk diproses. Dan ayah saya sudah menawarkan kalau bapak ingin dampingi saya, nanti ada uang capek buat bapak begitu. Dan ketika itu petugas piket pada malam itu menanyakan seperti apakah ciri-ciri senjata api itu. Abang saya menjawab seperti berwarna hitam dan seperti airsoft gun. Lalu petugas piket airsoft gun. Kata airsoft gun dari mana itu? Dari abang saya. Dari ayah ya, almarhum ya. Dari abang saya. Dari apa? Ya. Namun dari petugas piket pada malam itu malah menjawab itu hanya senjata api bohongan. Gitu. Jadi setelah itu abang saya mengecek kembali GPS, ternyata mobil ini berjalan kembali. Akhirnya ketika sudah tidak mendapatkan pendampingan, akhirnya kita melanjutkan penjalan mobil tersebut. Kalau sebelumnya Pak, pernah melibatkan kepolisian nggak? Kalau kasus seperti ini? Sebelumnya kita juga pernah melibatkan kepolisian. Sampai sidang pun pernah. Menerima bilang sama semua sampai. Jadi kita selama buka usaha rental kita udah paham, Pak. Jadi kalau mau buat laporan itu diberikan somasi dulu 1-2. Ya. Cuma Pak, kasus ini kan sifatnya urgensi. Ketika orang sudah diterungan pistol, ini sudah suatu tindak pidana dan harusnya polisi tersebut tidak ada alasan untuk menolak laporan tersebut, Mas. Seharusnya gitu ya. Betul. Nah, saya mau tanyakan, sudah tahu orang bersenjata, polisi tidak mau mendampingi, saudara tetap berani untuk mengejar. Itu kenapa itu? Karena dari pihak kepolisian yang pikir Panama itu dia bilang bahwa itu senjata bohongan. Jadi kita ke-trigger. Jadi kita ngerasa tahasut apa benar itu hanya senjata bohongan. Karena pada saat disakiti pun dia menodongkan tidak menembak gitu. Jadi saudara percaya katanya polisi tersebut kalau itu senjata mainan ya, airsoft? Ya kita percaya kepada polisi. Percaya ya? Iya. Kita kan nggak pernah mereka senjata. Gitu Bang. Jadi nggak percaya kalau itu senjata beneran ya, makanya berani saudara melakukan berani dan mengambil kami pas karena pas saat turun ya kelihatan swanger ya kami amankan swanger dulu supaya jatuhkan pistol. Oke. Baik, dilanjutkan kan saya. Baik. Jadi yang mulia, sebelumnya kami dari tim kuasa hukum
menyampaikan turut berduka cita kepada Baik, terima kasih. saudara saksi. Semoga almarhum diterima di sisi yang maha.